Kita naik Menara Pandang ya, ada berapa nih tangganya nih? Waduh. Sudah tadi naik motor, jalannya luar biasa. Ada bikin ini, tapi suasananya memang betul-betul. Ini rugi nih kalau yang penikmat apa namanya, wisata minat khusus, special interest. Rugi kalau nggak coba ke hutan mangrove Pangkal Bambu nih, di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini sekarang kita sedang menuju Menara Pandang. Nah, naik tangganya aja menges kita nih. Asik. Cuman agak goyang. Tapi kuat ya, Mas? Kuat. Kuat. Selamat pagi teman-teman, sahabat Gontai semua. Kali ini masih di tengah pandemi, kita akan coba mengeksplor tempat wisata di kota Kuala Tungkal dan sekitarnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sesuai dengan hashtag di Indonesia saja. Jadi kita berwisata atau ke tempat-tempat destinasi pariwisata justru di tempat kita sendiri, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, CHSE dan juga 3M. Tetap pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir disertai dengan sabun. Ikuti perjalanan tim kreatif Rel Gontai ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Kuala Tungkal, lebih kurang 2 sampai dengan 3 jam. Oke, mari. Gimana, Pak? Rasanya gimana? Enak? Hah? Enak. Perjalanannya, wah luar biasa. Pakai motor nih, untung dipinjamin motor.
bannya tipis, remnya nggak ada, tapi seru. Seru ya Pak. Seru sekali. Kita sudah sampai di sini nih. Ah, Di apa namanya? Desa Tungkal 1 Pangkal Babu Taja Barat. Nah, ini desa konservasi mangrove. Nah, nanti kita akan ke dalam, coba lihat mangrove-nya di dalam nih. Bagaimana nanti coba kita kalau bisa ketemu salah satu pengurus pemuda di sini juga nanti. Karena ini mangrove-nya luar biasa. Saya dapat informasi mangrove-nya di sini ada yang umurnya bahkan sudah ratusan tahun. Ayo ini walaupun capek luar biasa perjalanannya. Saya ini motornya sih enak, cuman apa? remnya nggak ada. Remnya nggak ada, bannya tipis. Waduh, luar biasa penuh perjuangan. Iya Mas ya. Iya, ya Mas. Dengan Mas siapa nih Mas? Umar. Mas Umar ya. Waduh. Ini Mas Umar pengurus ini. Pengurus di sini. Ya termasuk pengurus lah. Pengurus di sini. Yang jelas kami pemuda sini. Gitu. Ya, udah sini. Tapi terhadap mangrove nih dijaga Mas ya. Iya. Nah, ramai. Nanti kita ngobrol di dalam ya. Kita ke dalam dulu Iya. sebentar. Ayo. Tunggu Bang Asri. Oh namanya pokok, kalau orang sini bilang pokok boli. 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 Itu buahnya bisa dimakan nggak? Enggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Karena sejarahnya itu bisa dibikin bedak kan. Untuk bedak. Iya bedak. Supaya apa? Pemutih gitu ya. Pemutih. Zaman-zaman Dikelola kan, ditumbuk, dibikin halus. Kalau bahasannya apa ini? Tapi ini Menyirih kalau. Kayak ini, iprik. mirip ya, mirip daun beringin iprit. Iya. Ya, agak lebar-lebar. Kita di sini pemudanya berapa anggota kelompok? Anggota kami sekitar 30-an. Itu banyak juga ya. 30-an. Yang ngurus di wisata ini kan. Saya dapat informasi dari Jambi, anak pemuda sini sudah mulai sangat perhatian, peduli, sudah membangun kelompok sadar wisata. Gimana kita ngobrol-ngobrol bagaimana. Makanya saya tertarik jauh-jauh saya datang ke sini korbankan ini Mas. Aduh. Cuman kondisi sekarang ini kan lagi inilah, pengunjungnya nggak ada kan, jadi orang nggak ada yang ngurus. Karena ini ya, Iya. apa namanya pandemi ya, Iya, masih ditutup ya. Sering lah yang ada yang masuk 1-2, cuma kan dia bilangnya ada kayak gini kan. Iya. Cuma ada yang ngotot masuk aja. Tanpa izin ya. Nah maklum lah kan, mungkin dia penasaran apa kan. Makanya saya tadi sama salah satu apa namanya penggiat mangrove juga kan, si apa Om Asri tadi. Iya. Saya sampaikan tadi itu Pak, dikasih tahu sama teman di sana gitu tadi, sama dari dinas juga sudah saya kasih tahu tadi. Kita ke dalam Mas? Ya. Sambil nunggu Om Asri ya. Sudah tidak. Ya, motornya tadi motor ya ada rem gitu. Hari 15. Ini air lagi naik nggak Naik Pak? ya, air pasang. Ini endemik yang paling banyak apa sih? Maksudnya? Untuk hewan. Oh untuk hewan ya, monyet gitu. Monyet, Monyet, babi. Oh, babi ada juga. Babi hutan. Oh, itu tuh monyet. Iya, monyet. Ini memang betul-betul wisata minat khusus ini. Luar biasa mangrove seperti ini. Perlu penyadaran, pengelolaan yang baik. Ada rumah pohon gini. Keren. Menara pandang. Menara Pandang namanya ya, Menara Pandang. Ini bisa kita lihat endemik burung-burung di sini banyak Mas. Burung. Burung ada ya. ada burung. Ini di apa namanya? Untuk konservasi kan orang ada nggak yang berburu atau enggak? Berburu burung. Iya, burung nembak itu kan pasti ya. Kita kan senang dengar yang kayak gitu tuh. Ya cuman Pak kalau masalah itu sering yang berburu sih, cuman kami kasih pengertian lah kan. Iya. Soalnya di sini kan adanya wisata kan, kalau bisa Betul. ya kita berburu jangan dulu. Pakulnya Mana? itu nah di kayu itu. Oh iya. Ini Tower of view. Nah,
ini menara pandang Mas. Menara pandang, Mas. Masih bagus kondisinya Mas. Boleh di sini kita lihat, Pak. Bisa lah. Bisa naik kita ke atas. Bisa. Naik ke atas. Yuk. Kuat ya? Oh ini kuat nih kayu ini nih. Nah, kita naik menara pandang ya. Ada berapa nih tangganya nih? Wow. Sudah tadi naik motor, jalannya luar biasa. Ada bikin ini tapi suasananya memang betul-betul. Ini rugi nih kalau yang penikmat apa namanya wisata minat khusus, special interest. Rugi kalau nggak coba ke hutan mangrove Pangkal Bambu nih, di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini sekarang kita sedang menuju Menara Pandang. Nah, naik tangganya aja menges kita nih. Asik. Cuman agak goyang. Tapi kuat ya Mas. Kuat. Kuat. Turun. Ini suara burung. Kok goyang? Hah? Goyang. Iya, emang goyang. Ya goyang. Bayun ya. Jadi kita seperti di atas apa nih? Ini kalau di sini penuh tantangan. Ya. Kalau nyalinya kurang tahan lama. Makanya dia goyang. Mas, Yup. nyari mana Mas? Daun pisang. Wah, Lupa aku bilang tadi. jadi kita Daun pisang sana tadi. teman-teman sahabat kontak kita di atas menara ini seperti kita naik kapal. Jadi apa? Goyang. Goyang seperti ini nih goyang. Ini ketinggiannya berapa Mas Umar? 12 meter. 12 meter ya? 12 meter dari Dari dasar ya? dasar. Dari dasar. Asik nih, saya baru ini naik menara pandang yang sambil goyang-goyang. Yang goyang. Rasa Biasa naik kan kapal menara pandang 50 kan laut kokoh kan. ini. Makanya kemarin lagi lagi peresmian kami batasin di atasnya cuma hanya 9 orang. 9 ya? Nggak boleh lebih dari 9. Karena takut ya, Takut gini ya. standarnya juga. Sebenarnya sih kalau di 20 orang pun nggak apa-apa gitu jamin. Halo sahabat kontes semuanya. Saat ini saya sudah sampai di hutan mangrove Pangkal Bambu di Kuala Tungkal, ya Om ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Bersama Om Asri nih, Om Asri dan tim PCT Asri Anggan yang menemani saya juga berserta pemuda-pemuda dari Pangkal Bambu. Pangkal Bambu. Wah luar biasa nih Om Asri. Bagaimana nih Om Asri? Saya terima kasih sekali nih udah diantarin sampai ke sini nih. Oke, tadi dari awal kita masuk ke area mangrove ini, kita sudah melalui perjalanan sekitar 400 meter di jembatan trekking ini. Wow. Itu sudah 400 meter tadi itu. Gimana nih perasaannya selama berjalan sampai ke lokasi yang terakhir ini? Saya awali dari ini dulu Om Asri. Dari apa namanya, kita naik motor Naik tadi motor, kan ya? kita pinjam motor tadi nih, pinjam motor, kita tidak sempat lagi cek, ternyata remnya tidak ada. Wah. Kemudian bannya tipis, jalannya apa kan habis hujan. Kan habis hujan ya? Jalan tanah habis hujan, jadi Jalannya licak oke-oke, gitu. aduh. Kalau orang sini bilang licak, jalannya Asik. becek gitu. Terus begitu sampai ke pintu gerbang masuk ke kawasan mangrove Mangrove. ini, saya bingung juga. Kok sudah ada jalan setapak yang sudah dibuat. Artinya ini kan sudah
sudah layak untuk dikunjungi. Sudah layak untuk dikunjungi ya. Iya. Terus Mas Ri di sini apa namanya, masyarakat kan pasti mendukung ya seperti Iya, itu. sangat mendukung jelasnya. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Umar tadi Iya, katanya sudah ada kelompok pemuda di sini. Ya, itu salah satu pelopornya pengurus pemuda pesisir Pangkal Babu. Oh, saya dengar juga Mas Ri kan peduli juga nih terhadap mangrove nih. Saya dengar juga cerita tuh kan, makanya saya sengaja datang jauh-jauh datang ke sini, ya tetap dengan protokol kesehatan loh, jaga jarak kan, artinya Om Asri di sini juga mendorong kawan-kawan. Ya, kita di sini sangat mendorong kepemudaan ya, karena mereka sendiri, karena daerahnya sendiri, dia harus berperan aktif di dalam di sini. Mereka pemuda sinilah yang harus kita bina lah gitu ya. Mereka lah yang harus berperan sendiri, jadi merasakan sendiri bagaimana kemajuan daerahnya gitu. Ya, artinya apa yang diharapkan pemerintah sama yang diingini oleh masyarakat ini sudah mulai klop. Ya, sudah klop ya. Yang penting mangrove-nya tetap terjaga. Iya. Balik lagi ke pertanyaan tadi itu, Pak Andri kan belum, Real Gonta ini belum memberikan jawabannya. Perjalanan tadi itu sudah kita memakan jalan kaki trekking ke sini nih, itu 400 meter. 400 meter. Perasaannya biasanya kan tadi berjalan di luar, dan ketika masuk di area mangrove itu biasanya suasananya akan berbeda nih. Kenapa saya belum jawab? Ini. Ya. Saya sengaja memang itu biar pertanyaan itu bisa nanti di teman-teman sahabat kontai juga sahabat PCT bisa kok ini tidak dijawab-jawab, kok dia tidak dijawab-jawab. Artinya kenapa? Begitu sampai masuk ke sini tadi, aura yang itu yang saya rasakan tuh auranya adalah luar biasa. Luar biasanya di mana? Saya melihat hijaunya, indahnya, sejuknya, dan suara burung-burung yang masih terdengar. Ini yang apa namanya? Ini Bang Umar. Ini Bang Umar. Yang membuat saya begitu sampai ke sini, ini tidak kita dapatkan di kota, ini tidak kita dapatkan di tempat-tempat lain. Karena spesifik sekali suara burung-burung yang ada hidup di kawasan mangrove. Nah itu, Mas Ri. Kemudian tadi sampai di Menara Pandang, kan agak goyang-goyang nih, serasa naik kapal nih begitu di atas tadi kan. Saya tanya sama Bang Umar tadi memang seperti itu katanya kan. Sensasinya di situ. Sensasinya di situ sambil mendengarkan suara-suara hewan, burung. Uji nyali kecil-kecilan. Uji nyali kecil-kecilan. Itu adrenalin tersendiri ketika kita naik di Menara Pandang itu. Iya. Kalau ibarat menara yang kokoh yang di kota banyak, Pak. Jadi kita bikin beda di sini. Tapi begitu sampai sini hijau sekali mata. Saya dari tadi ini buka kacamata terus nih, akhirnya pengen langsung lihat kehijauan daun-daun yang ada di mangrove. Dan saya bangga. Ternyata ini masih terawat. Iya. Kalau yang di sini yang sebenarnya awalnya merawat ini orang-orang masyarakat sini. Masyarakat sendirinya karena ketika dia merawat mangrove ini, yang dia rasakan mereka itu petani itu palawijanya sangat subur jadinya. Berpengaruh ya. Berpengaruh ke tentang ekonomi di bagian palawija, perkebunan, mereka itu sangat merasakannya. Terus kepiting pun semakin banyak. Oh iya, kalau di sini kalau soal seafood sangat luar biasa. Nomor Nanti satu, kita lihat itu ada cincin itu naik tuh, cincin bakau. Ini seperti ini kan cincin nih. Ini naik semua tuh. Kalau ketika ini sekarang air pasang nih. Gitu. Jadi kalau siang-siang gini pasang ya Mas? Iya pasang. Nah, ada tentu pasang itu kan ada jam tersendiri ya. Oh ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Bukan tiap hari jam segini. Jam 8, jam 9, jam 10, suka tiap jam lah. Putar ya, sesuai bulan kali ya. Iya, betul. Bulan. Nah, kalau kita nih, kalau Umar ini adalah salah satu pengurus dan pendiri dari pemuda pesisir Pangkal Babu. Termasuk pelopor Oh iya, pelopor. Bang Umar nih berarti. Dan tahun kemarin juga beliau ini sudah ada mengikuti pelatihan tentang guide ya, tour guide. Itu pelatihan tour guide. Iya. Nah ini kita kedatangan kawan lagi nih, ada dua lagi. Ini salah satu pelopornya juga dari pemuda pesisir Pangkal Babu dan Pok Darwis. Nah ini ketua Pok Darwis ini Pak Amril ini. Ini pengurus dari Amril Pak. Kalau ini beliau ini adalah soalnya kalau kita cerita ke dinasan ya. Sekarang ini tetap kita cerita ke peduli dengan pariwisata di Provinsi Jambi. Mungkin kedepannya kita cuma beliau ini mendadak datanya. Soalnya kalau aku kepengen
pemuda di sini kita kumpulin, nanti Pak Amir bisa ngasih wejangan supaya motivasi Ya, ke pemuda ini ngobrol lah, ngobrol bukan- gitu, ngobrol bukan bareng ini, gitu. ya. Saya itu kenapa saya mendadak dan tidak kasih kabar, Bang? Saya takut ngerepotin. Nah itu intinya. Saya tak bisa, Saya namanya tak mau merepotin tak bisa, tetap Kami direpotin siap, sebenarnya. siap. Ibarat kami di sini semua kawan-kawan sampai Pak, saling mengisi gitu. Nah, Siapa saling yang mengisi. ada di sini Nah. itu yang nyambung. Tadi saya tanya juga sama Bang Umar, Bang. Ada 30-an lebih katanya. Iya. Pemudanya luar biasa. Pemuda, iya. Kekuatan yang paling hebat itu jumlah dulu. Jumlah Nanti dulu, baru ya. kita samakan visi kita, persepsi kita Iya. untuk bangun. Penting kan kita tujuannya sama dulu. Iya. Nah, kalau tujuannya beda-beda itu yang susah gitu, Bang. Baik, kita ini dulu dah. Kita makan Sebelum dulu. kita lanjut perbincangannya, kita dulu ngisi Timur Tengah dulu kayak. Ah, Soalnya Bandung-Bandung ini ya. jauh perjalanannya nih. Oke guys, masih bersama dengan channel PCT Asri Production. Orang biasa di mana saja akan kolaborasi hari ini dengan Real Gontai, itu salah satu orang biasa untuk Indonesia. Dia lebih luas ya guys. Oke, check it out. Check it out. Yuk. Nah ini Om Mansur ini makannya kalau kayak gini makan apa namanya? Perang. Makan perang. Enggak istilah tradisional di sini apa? Yang ngajari orang sini sebenarnya aku lah. Sama baunya. Ini ikan senangin ya. Ikan Kalau senangin. cerita orang Bugis kalau makan daun ini Pak, makanan anu Pak, adat orang kaya. Oh kalau di suku Bugis yang sini ya. Iya, cerita lucu-lucunya kan. Orang Bugis Wajo diundang Bone. Ya ya. Nah, jadi Bone yang ngajakan acara. Hmm. Piringnya keramik, mantap-mantap. Ya ya. Nah, jadi orang Bugis Wajo datang makan. Piring ini dibuang ya. Wah, marah, balas dendam dia kan. Awas kamu nanti kalau ngundang juga. Nah, orang Bugis kami ini menyediakan daun. Nah, heran lah dia. Lepas makan kan memang dibuang kan. Iya iya. Ceritanya Nggak mungkin dipakai lagi ya. Iya, tidak ada main cuci lagi. Iya iya betul betul betul. Ini Ini kan ibaratnya sama-sama nak meriahkan nyambut tamu gitu, Bang. betul betul betul. Menghormati tamu. Bang ini kalau ikan senangin ini ikan endemik asli sini atau enggak? Sini. Iya, bakau. Semuanya sini nih. Bakau ya? Yang dimakan sini semuanya Iya, ini. pesisir betul, Pak. Susir betul ya. Iya. Lantas rasanya manis-manis gitu loh. Belukang memang jenis muara di sungai di sini. Oke ya. Dari saya kecil itu dulu. Tanpa es itu. itu. Ya tidak ada nyentuh es nih. Oke, guys, teman-teman, sahabat Gontai semua, saat ini saya sudah berada di Desa Pangkal Bambu. Pangkal Babu. Pangkal Babu ya, Ya, Pangkal Pangkal Babu. Ini merupakan hutan mangrove ya, Bang ya. Hutan mangrove yang masih asri sekali. Luar biasa hutan mangrove di sini, dan saya ke sini sudah sekarang ditemani oleh Bang Atta, kemudian Bang Hakim. kemudian Bang Umar. Ini penduduk asli juga. Di sini ada Bang PCT Asri Angga, seorang pelopor juga di mangrove Pangkal Bambu. Nah, Bang Atta, kita ngomong-ngomong mangrove ini, sejak kapan ada mangrove ini ada seperti ini, Bang? Sejak saya kecil, Pak. Saya SD-nya di sini. Oh, lahir di sini, Bang? Tidak, saya lahir di Tanjung Jabung Timur, terus tinggal di sini, Pak. Sejak SD ya? Ya, sejak SD lah saya di Ya, sini. sejak SD di Tunggal 1, Pak. Iya, Tunggal Kita bercerita Tunggal 1, Pak. Kalau Bang Umar gimana? Sama orang Tunggal 1 juga. Oh, orang sini asli? Lahir di sini, Bang Umar? Tapi kelahiran kami di Seberang, terus kami di sini. Bang Atta gitu juga ya? Bang Hakim. Bang Hakim? Tunggal. Lahir Tunggal, tapi sekarang tetap juga di sini. Nah, ini kan sekarang sudah ditetapkan jadi kawasan konservasi mangrove, Bang. Apa nih upaya-upaya pemerintah atau upaya-upaya masyarakat lah dulu untuk menjaga, mengkonservasi hutan mangrove ini agar tetap lestari, agar tetap terjaga sehingga bisa menahan tingkat abrasi, ya kan? Kemudian juga dengan adanya mangrove ini tentu akan berpengaruh pada penghasilan pertanian penduduk desa, kan? Iya. Menurut Bang Umar ini macam mana, Bang? Masyarakat sini terhadap mangrove ini? Kalau namanya dikit, kalau pedulinya sih sebenarnya masyarakat sini sudah dari dulu sangat peduli dengan mangrove. Mungkin kalau dari masyarakat sini kan otomatis mereka sangat menjaga, Pak, karena untuk petani mereka semua petani dengan nelayan, dengan adanya menjaga ekosistem mangrove ini otomatis mereka sangat berpengaruh ke penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya.
contohnya mungkin tanya ini biasanya Bang Umar juga sebagai apa di sini? Ada petani juga Bang ya? bertani. Petani juga selain sebagai pemandu tetap ya di sini Bang Betul, ya. betul. Sekarang kan lagi Covid nih Bang. Covid, iya. Ini belum dibuka berarti ya untuk umum ya? Kalau untuk dibuka Pak mungkin belum. Belum ya. Men- Apa harapannya ke pemerintah nih Bang? Mau dibuka segera atau gimana? Nanti bisa tak jalankan protokol kesehatannya kan gitu kan? Gimana menurut Bang Umar nih? Kalau kemauan masyarakat kami di sini sih ya maunya itu cepat dibuka lah Pak. Dibuka, ya. Supaya kami itu mendapatkan penghasilan walaupun sedikit demi sedikit dari wisata kami gitu kan. Wisata. Ya, Tapi- pertama kami mengenalkan wisata kami gitu. Tapi masyarakat mendukung Bang ya adanya Alhamdulillah mendukung Pak Dengan dari, adanya mangrove dari ya. orang tua maupun anak-anaknya Pak semuanya suka Pak. buka ya, mendukung lah artinya. Sangat ya. mendukung ya. Karena ya aku tambah dikit karena dulunya Pangkal Babu ini dianggap orang daerah yang terpencil, yang terlalu mistik bagi orang-orang di luar ya. Ketika dibukanya ini nih ternyata masyarakatnya mereka lihat banyak. Yang selama ini kan orang cuma Pangkal Babu tahunya masyarakatnya sangat sedikit gitu. Tadi saya dengar banyak burung nih Bang. Banyak burung di sini. Ini endemik apa aja burung di sini? Ada burung jelati batu yang ada di laut ini kan ada podang. Podang, Podangnya ke podang Yang jenis. banyak itu Pak bangau. bangau. ya. Bangau banyak. Terus Terus kan juga udah laut depan kita nih ya? ya, laut. Laut depan kita ya. Jarak 200 meter. 200 meter laut. Terus di sini masih ada juga yang sangat burung itu rangkok, Langkok. rangkok laut ya. Itu sangat langka juga sekarang. Biasanya hidupnya berkelompok. Kalau rangkok tuh. Iya, rangkok. Berarti di atas pohon gitu Bang. Iya, di atas pohon. Yang jelas Pak dengan adanya mangrove ini yang terutama itu kan kepiting bisa hidup Ya. di wisata bagian Udang pun mangrove, bisa udang hidup, ya. Iya, siput, Ya, cincinut. siput, cincinut. Yang jelasnya ini menahan ombak dari laut. Cincinut. Saya dengar nih cincinutnya apa? Cincinut itu siput. Oh, Siput serai. Cincinut. Bentuknya seperti apa tuh? Ambilin. Kalau di sini ngambil itu misalnya di tiang di pokok-pokok ini, Pak, di pohon-pohon bakau Ya, Pak. itu. Nah, ini Abang Atani ada nih. Nih, Nah, ini kita. ada dua macam, ada yang dimakan, ada yang belum ada penelitiannya. Yang dimakan yang mana, Bang? Ah, yang ini, Pak. Nah, Sudah ini- diekspor keluar ke Malaysia nih, Pak. Yang ini ya? Ini Iya, hasil ini cincinut. terbesar kami di sini. di wisata Harga Pak. jualnya tinggi untuk Malaysia Mangrove. produk. Nah, ini sahabat konten nih. Bisa didekatin nih mungkin di nanti. Ini namanya tuh bentar. Ini cincinut ya. Iya. Ada dua jenis cincinutnya, ada yang seperti ini. Ini sudah terbukti bisa dimakan. Bisa Iya. Dan sudah diekspor, Bang. Betul. Ya. Cuman ada caranya Pak kalau Caranya kalau gimana masak. nih acaranya? Nah, Cara yang ini. Caranya ini Coba, Pak, dipotong buntutnya dulu, baru dicepok sininya Pak kalau makan Pak. Macam Sedot, terus. iya, sedot. Oh, sedot. Cuma dipotong dulu Iya, Pak. Aduh. Dia bunyi ya kalau disedot. Nah, gitu. Jadi motong harus pakai apa tuh ya? Pisau Pakai tajam. pisau, ya? iya. Lembut, Tidak juga bisa Pak. juga. Lembut ya Pak. Lembut ya. Iya. Nah, terus ini juga namanya tadi? Kalau itu siput. Nah, itu siput. Liar Siput. nggak dimakan, Pak. Ini untuk umpan rawai Pak, siput babi. Mana ini masa kecil kan? Kalau kami bilang ini siput babi. Nah, Iya. bahasa ini siput apa ini? Untuk umpat, Untuk umpan rawai. 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 Bisa pancing. oh mancing. Mancing. Sembilang. Bilang gitu ya. Oh, yang bisa dimakan ini sudah Iya. diekspor malah ke Malaysia ya. Iya, betul. Tuh, ini berapa per kilonya? Ini kalau di sini 8.000 Pak. beli di petani, Pak. Beli di petani. Iya. Ada yang jual. Beli di nelayan Kalau 8.000 kita per kilonya. jual mungkin lu berkali lipat. Kalau ditungkali Pak sudah masuk 18.000. Iya. 18.000. Ada jualan nanti bisa di sini. Ada. Ada. Nah, nanti coba kita titip beli jadi ya. Boleh Bang ya. Nah, ini sahabat kontai. Ini namanya tadi apa nih? Si cincinut. Cincinut. Nah, saya Cincinut. tadi bingung juga tadi. Kalau si bahasa kalau kameramen kita itu sudah pernah aku suruh nyuting tuh jalannya lambat. Iya ya, ini ya. Ketika air pasang ini dia naik. Ini naik kode nih. Pak, satu kode kalau di sini Pak. Maksudnya satu kali dah, Bu. Kalau Naik dia pasang naik ke, besar. ke pohon, itu berarti air mau pasang. Air pasang. Kalau dia masih di tanah jalan-jalan, itu berarti air masih Oh, berarti tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Wah, ini luar biasa. Inilah kekuatan apa namanya kehebatan Tuhan ya, kemahakuasaan Tuhan. Ada lagi satu tanda-tanda aja kalau mau air pasang lebih di sini yang biasa terbang itu elang. Elang itu sudah kalau sudah mau air pasang itu sudah keliling-keliling nih. Ngasih kode ke Jadi kalau untuk alam, elang ini bersahabat dengan ini. Bahasa dia, Pak. Elang bunyi, ini pun mulai naik. Iya. Nah, itulah intinya. Dia dengar dari suara elang tadi nih, dia naik nih. Berarti Elang menyampaikan isyarat, ayo naik. Iya. naik, iya, gitu. Ngasih Ah. pemberitahuan air Bahkan pasang. ini Pak, ini cincinut ini Pak, menurut orang dulu. Ya. Ini ada permainannya Pak, orang Banjar tapi. Dia bisa nyanyi Lagunya. pakai ini, lagunya ada Pak. Lagunya itu
cincinut buka ilawang, mamak mau datang berbaju habang. Dia Ah. keluar itu Pak kalau dinyanyi. Merah dia. Merah. Baju abang itu pakai baju merah Pak. Tapi Bang Umar tidak bisa nih sekarang. Nyanyiin. Jadi kalau bisa kan kita coba berarti kan itu. Itu Kan anak-anak yang harus sering. dimasak dulu Pak. Itu anak-anak yang sering kayak gitu Pak, Ah. nyanyi dia. Kalau katanya Jadi, sih keluar dia. Keluar. Sekilas Pak, harapan kami Ya, untuk ya. ke pemerintah, karena untuk pengembangan wisata berkelanjutan, kami masyarakat sini betah. Kan dua hal di sini Pak. Kami masyarakat pesisir sini bertani. Ya, Otomatis kan perhatikanlah tanggul pembatasan kami gitu kan. Yang tanggul Pak tadi itu yang Ya, namanya kita lewati, ada yang sudah dicangkul orang tuh, yang baru di pinggir-pinggir jalan itu kan baru naik tanahnya tuh. Itu namanya tanggul tuh. Karena untuk air pasang itu kami dilanda terus 1 tahun sekali Pak. Jadi kalau tidak ada pemadatan atau penambahan berskala, ya gimana kami mau ngerjakan Dan kedua-duanya itu Pak? berpengaruh terhadap industri pariwisata yang akan kita kembangkan. berarti. Iya. Pasti ya, sangat pengaruh. Pak. Karena jalan ini akan tenggelam. Angkat tenggelam. Tenggelam. Nah itu kan berarti bisa kita usulkan dong nanti kalau di Yang kedua, Kopir tadi saya bilang. iya. Yang kedua Pak, kalau untuk wisata mangrove kami di sini, kami dan masyarakat pesisir ini sudah mengerti sekali untuk menjaganya, terus untuk menambah untuk pemadatannya seperti yang dilakukan pemerintah-pemerintah yang sudah kan untuk apa jenis penanaman ulang itu pengayakan. Ya. Nah, itu kami mintalah untuk pemadatan kembali kan tentu ada Pak ya. Nah, Perawatan jadi, ya, iya perawatan. Kami siap dengan masyarakat kami. Nah, jadi yang utama tadi itu Pak tanggul. Jadi apabila tanggul di sini tidak diperhatikan pemerintah Pak, kami takkan bertani di sini lagi Pak. Untuk Nah, jadi siapa yang bertanam penduduk di sini? palawija Sebab susah. Palawija di sini kan berdampingan dengan mangrove. Betul. Ya mudah-mudahan apa yang harapan kita ini didengar Itulah oleh harapan kami Pak. bapak-bapak pemerintahan, ya kan. Artinya ini tidak hanya kerja pariwisata, Iya, artinya ada pertanian, ada PU, ada sumber daya alam, iya. kehutanan. Ada kerjasama. Ada perikanan Jadi- juga. Jadi bagaimana Pak caranya? Kalau kami nak merawat mangrove ya dak Pak ya, sementara hasil hari-hari kami rusak. Betul. Nah, Nah, perekonomian kami Pak. Ya. Harusnya seiring sejalan. Iya. Sejalan. Jadi tak mungkin nanti kalau tanggul tak diperbaiki Pak, tamu wisata tuh bagaimana nyicipi buah kelapa muda yang segar. Iya. Nah, itu harapan kami. Kami pingin semuanya bagus gitu Pak. Tapi intinya teman-teman di sini, masyarakat di sini mendukung. Nah, sangat mendukung. Pak. Nah itu dulu Bang. Mudah-mudahan apa harapan kita ini kan semua didengar oleh Iya. bapak-bapak kita di pemerintahan ya dah Om ya. Iya. Tapi yang jelas kita jangan patah semangat, Tidak. tetap bangun soliditas Siap. kawan-kawan, semangat kawan-kawan untuk sama-sama menjaga keberadaan mangrove ini. Ya mudah-mudahan apa harapan kita tadi Bang tentang tanggul tadi segera dapat diwujudkan. Juga saya bukan hanya tanggul kalau saya pikir di sini Bang. Adanya homestay, kelompok sadar wisata yang bergeliat, kemudian ada nanti di sini mudah-mudahan bapak-bapak kita di bagian telekomunikasi mendengar harus sudah ada namanya tower untuk jaringan telekomunikasi kan seperti itu. Oh ya Bang Hakim, di sini kan tentu ada atraksi nih Bang, Ada Pak. atraksi untuk para wisatawan yang datang ke sini. Apa aja atraksi di sini nih Bang? Kalau atraksi keseniannya Kearifan Pak, lokal. Ya. hadrah Pak. Hadrah ya, Hadrah ada. kesenian Bugis. Terus ada pencak silat atau apa segala macam ada nggak di sini? Belum dibangun Pak. Belum dibangun. dibangun, tapi ada. Ada, Seni ada. tradisinya ada. Nah kalau bisa itu dibangun juga tuh Bang. Bagus juga tuh, menarik kan. Jadi begitu tamu datang disambut hadrah, ada seni pencak silat atau apa nanti. Terus kalau atraksi yang sifatnya agak modern-modern sedikit apa dan? Kan angin kencang nih. Layang-layang Pak. Layang-layang nih, layang-layang. Kalau layang-layang mainnya di mana tuh Bang? Spot Main pantai. di spot pantai susah. Tongkah itu atraksi juga tuh. Oh tongkah. Iya, tongkah. Saya lihat di mana tongkah ya. Atraksi Ada di daerah lain di Itu Indonesia. nyari kerang. Nyari kerang. Kalau yang tadi nambahin dikit, kalau atraksi selain daripada gendang bugis nih atau kompang itu atau disebut dengan hadrah, ada lagi yang satu yang menarik. Di sini dia punya ciri khas 3 tahun sekali. ya layang-layang. Layang-layang. Layang-layang ini di sini berbunyi. Nah, mungkin bisa jelaskan sama Umar mungkin atau Atta. Kayak burung merpati dikasih apa nama itu? Bunyi dia. Iya, pitu-pitu Pak. Ah, Pitu-pitu dari pitu-pitu, orang Bugis pitu-pitu. pitu-pitu. Layang Ah. pitu-pitu. Dia bunyi dia. Nah, Bang, kalau orang mau datang ke hutan mangrove nih, Bang, itu dari kota Kuala Tungkal ke sini berapa kilo, Bang? 12 kilo Pak. Pakai apa, Bang? Kalau pakai motor itu sekitar setengah jam. Setengah jam ya. Bisa buat jalan. Itu dia. motor lewat darat ya. Ya, darat. Lewat darat. Bisa juga lewat laut. Lewat laut bisa. Kalau saya tambahin, kalau lihat laut itu standar kecepatan mesin diesel Pak, itu 120 menit.
1 jam 20 menit gitu 1 jam 20 menit Iya, ya. itu udah santai Tapi mutar banget. lewat laut Iya, ya. laut. mutar lewat Tapi laut. kalau pakai speed cuma 15 menit, Pak. Tembus. Terus kalau luasan mangrove ini berapa, Bang? Nah, Kira-kira berapa nih? Berapa hektar? saya jawab, Pak ya. Kalau untuk tungkal 1 untuk keseluruhan Tanjung Jabung Barat, Pak ya, mangrove Tanjung Jabung itu 17.384 hektar gitu. Nah, tapi kalau untuk tungkal satu dari tepi Roro, puncak terus mentok ke pesisir Betara, Pak, letter kan, itu sekitar kurang lebih 600 hektar, Pak. Kalau yang di mangrove di Pangkal Bambu ini berapa? 600. 600. 600. Ah, Kalau untuk Tanjung Jabung Barat kan seberang kota. Iya, Yang seberang kita kota. kelola Masuk di sini di Bakal Bambu 600. 600 600 hektar. Apa kira-kira kendalanya, Bang, di sini untuk menjaga mangrove ini? Kendalanya Pak, kalau di sini Pak penebang liar Pak. Penebang. Masih ada penebang liar? Soalnya Pak kami di sini tidak ada yang namanya itu Penjagaan. perahu. Penjagaan, Ah, maksud itu pengawasan. alat Dari kemarin kami transportasi. minta Pak alat transportasi itu berupa ibaratnya kayak perahu Pos jaga. apa kejar cepat lah gitu Pak. Ah, Itu tidak pernah kendaraan diturunkan. air Pak maksudnya ini. Orang sini kendalanya adalah transport air bagi untuk menjaga lingkungan di sini. Kalau kita ngejar pakai jalan kaki, lah orang lah nyampe duluan kalau Orang habis. sampai rumah Kejar kita cepat baru- kami tidak punya Pak. Nah, gitu. Jadi kalau untuk refresh untuk mencapai titik wisata dari pusat kota Kuala Tungkal, Pak, kalau untuk berjalan kaki santai, kami itu 2,5 jam itu, Pak. Kami coba dari SD dulu waktu sekolah di Sampai Tungkal. sini ya? Iya, sampai sini. Itu perjalanan kecil kami di sini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya saya lihat ini masih banyak yang asri. Ya mudah-mudahan yang penebang liar itu tidak ada lagi, Mas. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nanti juga ini didengar oleh teman-teman dari kehutanan, mana tahu ada bantuan untuk perahu atau gimana. Itulah Pak yang kami harapkan Pak. Kalau ini jembatan ini kan dibangun tahun kapan ya, Pak? Tahun 2019 Baru 19. akhir, Pak. Oh, masih Akhir. baru ini ya? Baru. Masih baru. Jadi peresmian 2001 awal. 2000 awal. Peresmian itu bulan Desember 2019. Iya. tanggal 1. Nah, Jadi Tanggal mulai Januari dipakai. Iya. Ya, Januari dipakai. Alhamdulillah. Nah, Jadi ini Bang, terima kasih sebelumnya Sama-sama. sudah sambut kunjungan kami di sini dari tim Real Gontai Channel, dari tim-tim kreatif kami. Sengaja saya kesini Bang karena sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan Amin. banyak orang belum tahu tentang mangrove Pangkal Bambu. Mudah-mudahan dengan adanya nanti ini semakin terekspos, semakin tergrow up, orang-orang banyak tahu dan makin banyak kesini. Kita tentu prihatin sekarang masih pandemi COVID, ini belum dibuka dan mudah-mudahan ini segera dibuka dengan tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Dan yang paling penting Bang, sekedar untuk informasi dan saling mengingatkan kita yang orang-orang yang cinta terhadap pariwisata, jangan pernah putus semangat untuk membangun pariwisata. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, sahabat Gontai semua, sudah kita mengelilingi tadi hutan mangrove Pangkal Bambu, luar biasa, eksotik. Ini betul-betul minat khusus yang harus wajib datangi untuk berwisata. Demikian dari kami, semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dan sahabat Gontai semua. Orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai.